menggiurkan kalau kita lihat likuiditas di dunia. Lebih dari 140 triliun dolar. Dan premi resiko di negara-negara maju ini meningkat. Jadi mereka niscaya harus melakukan diversifikasi. Nah, diversifikasi ini belum terjadi dengan skala yang semestinya, karena mereka mungkin masih agak-agak ragu dengan negara-negara berkembang. Nah, kalau kita lihat Asia Tenggara, itu FDI yang masuk setiap tahun 200-230 miliar dolar. Tapi dari situ Singapura dapat 100-140 miliar. Indonesia 30-40, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam itu masing-masing 10-20. Itu ada dua variabel yang berpengaruh untuk pengalokasian modal dari negara-negara manapun maju ke sini. Penegakan hukum. Terus kedua, ini yang seringkali diinginkan mereka, kapasitas mentranslasi dari ketidakpastian menjadi resiko. Resiko itu bisa diukur, bisa di price, triple A, double B, single C minus atau apa. Tapi kalau uncertainty nggak bisa di price. Nah ini kalau menurut saya Indonesia nih harus melatih diri untuk lebih mentranslasi dari ketidakpastian menjadi resiko. Ketidakpastian itu kan insya Allah listrik nggak mati, itu ketidakpastian. Tapi kalau orang Indonesia bisa ngomong ada probability 58% listrik akan mati selama 2,5 bulan, kalau itu kejadian omset turun 22%, bottom line turun 24%, IRR-nya akan X%. Nah itu ada probability yang bisa diukur. Nah itu akan nolong untuk alokasi modal dari luar ke dalam. Jadi saya suruh bilang apa? Saya setuju. Nah, Anda mau ceramah, oke, saya setuju kalau gitu. Tapi Menteri Keuangan ini kan bisa menjadi lever yang ngedrive penegakan hukum, yang ngedrive proses translasi. Begini, Menteri Keuangan kan kalau kata sebagian orang hanya juru bayar, ya kan? Memang betul. Saya bisa menekan yang lain-lain dengan budget politik anggaran lah. Kalau mereka nggak nurut, kita potong anggarannya atau saya nggak transfer aja, selesai. Di situ emang bisa main di situ. Tapi frameworknya harus dengan multi kementerian tadi. Saya akan masuk lewat situ nanti. Saya pastikan setahun udah akan beres semua tuh. Karena dari situ nanti tiap ada peraturan yang nggak beres akan dilempar ke Pokja atau Satgas ketiga. Itu yang spesial membereskan peraturan-peraturan. Jadi 1, 2, 3 masing-masing beda. Yang ini memberikan peraturan. Yang pertama adalah memastikan belanja pemerintah, program-program pemerintah yang prioritas berjalan dengan baik. Ini di bottlenecking untuk sektor private yang di sini regulasinya. Sekarang belum ada kasus yang dimulai, tapi saya pikir seminggu 2 minggu lagi akan kita mulai. Itu eventually akan memperbaiki iklim investasi di sini. Karena kan saya di situ. Di tim itu saya tahu ada peraturan yang nggak jalan. Kalau di pajak bea cukai gampang saya beresin cepat, tapi nggak selalu di situ kan, di tempat lain. Nanti kita masukkan ke tempat lain, ke kementerian yang lain. Itu kalau nggak mau kerja saya potong anggarannya. Bukan saya potong, diam-diam nggak dikirim aja duitnya. Nanti orang marah lagi sama saya. Tapi kalau nggak kan nggak jalan. Tapi yang jelas kita akan lapor ke presiden on regular basis untuk keadaan-keadaan seperti itu. Tetapi tetap aja kalau nggak ada credible threat, mereka akan santai. Karena saya pernah tuh zaman dulu. Anda bukan menteri perdagangannya ya? Tahun berapa nih? Saya lupa tahun berapa.